Ya, ada informasi penting terkait dengan bantuan PKH, bantuan BPNT, dan bantuan BST yang perlu Bapak Ibu semuanya ketahui. Ya, ini update terbaru, informasi terbaru terkait dengan bantuan PKH, BPNT maupun BST. Silahkan simak video ini dari awal sampai akhir, jangan skip supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasinya secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, KPM PKH, KPM BPNT, KPM BST, pendamping PKH dan sobat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, di masa pandemi ini saya tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan Bapak Ibu semuanya untuk terapkan protokol kesehatan. Itu minimal ada 3. Yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silahkan untuk bisa memakai masker. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, atau minimal menggunakan hand sanitizer. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silakan untuk bisa membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Jadi jangan sampai berkerumun dulu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama mudah-mudahan segera disembuhkan, dipulihkan kembali, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan 3 bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT maupun BST. Jadi ada informasi penting yang perlu Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, KPM BPNT, dan KPM BST perlu diketahui. Namun sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini. Dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya bisa melihat video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, silahkan untuk bisa di-share, dibagi ke teman-teman yang lain. Ya, bisa lewat media Facebook, Twitter, WA, Instagram, dan lain-lain, silahkan. Nah, ini penting juga ketika nonton video ini, silahkan ditonton dari awal sampai akhir. Jangan skip supaya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasinya secara lengkap. Terima kasih. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa saya akan menyampaikan informasi penting terkait dengan bantuan sosial PKH, bantuan sosial BPNT, dan bantuan sosial BST, terutama di tahun 2021 ini, ya sejak bulan Mei. Oke, jadi ada 3 informasi penting. Yang pertama, ini terkait dengan bantuan PKH. Jadi kemarin itu terkait dengan bantuan PKH tahap 2 termin 11 itu datanya sudah turun, sudah diberikan oleh bank ke pendamping PKH. Ini artinya apa? Ketika ya SP2D termin 11 atau SP2D tahap 2 termin 11 itu sudah turun, artinya bantuan PKH yang kemarin di tahap 2 itu belum masuk bantuannya, ini sudah masuk. Nah, tinggal siapa saja seperti itu, karena kemungkinan besar nanti juga ada lagi termin berikutnya, mungkin 12, 13 dan seterusnya. Seperti itu. Ya, jadi yang kemarin merasa bantuan PKH-nya itu belum masuk, ya silahkan pertama bisa ditanyakan ke pendamping PKH-nya sesuai dengan informasi ini bahwa SP2D tahap 2 termin 11 sudah turun. Kemudian yang kedua, silahkan Bapak Ibu semuanya bisa mengecek langsung, tidak apa-apa. Silahkan bisa mengecek di bank langsung, atau di mesin ATM, atau di agen e-warung. Itu ya terkait dengan SP2D tahap 2 termin 11 itu sudah turun. Oke. Kemudian yang kedua terkait dengan bantuan PKH tahap 3
Ini di video sebelumnya saya juga pernah menerangkan bahwa ada sebagian KPM yang bantuan tahap 3-nya itu sudah masuk. Ini dibuktikan dengan data rekonsiliasi penyaluran tahap 2 ini sudah diambil, sudah dicairkan. Namun kemarin itu ada saldo yang masuk kembali dengan jumlah nominal bantuan yang sama. Nah, ini kami simpulkan bahwa bantuan ini adalah bantuan tahap 3. Nah, namun sampai saat ini memang kami belum mendapatkan SP2D dari bank, ya belum ada informasi resmi dari pusat terkait dengan hal ini. Ya, namun memang kenyataannya sudah ada yang masuk beberapa KPM. Ya mungkin sambil menunggu informasi, kami juga sambil menunggu informasi dari kabupaten, dari pusat terkait dengan hal ini. Ya silakan ketika nanti Bapak Ibu semuanya mengecek kok ada bantuan PKH lagi yang kemarin di tahap 2 sudah ngambil, kemudian ngecek ada bantuan PKH lagi, ya silakan untuk bisa diambil, tidak apa-apa. Oke, itu terkait dengan bantuan PKH. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan bantuan BPNT. Oke, banyak laporan ke kami terkait dengan bantuan BPNT itu ternyata masih banyak yang belum masuk bantuannya. Ketika dicek masih kosong saldonya. Kemudian mayoritas bantuan masuk itu 2 bulan, yaitu 400 jumlahnya. Kemudian ada lagi sebagian 800.000 rupiah. Ini artinya kalau 800 ini yang kemarin di bulan Maret April belum masuk, ya sekarang masuk di bulan Mei. Jadi bulan Maret, April, Mei, Juni. Jadi 800.000 rupiah ini sekaligus nanti disalurkan melalui e-warung yang sudah ditunjuk. Nah ini. Namun ada juga yang masuk 200.000 rupiah. Nah ini ternyata bervariasi seperti itu. Ya ada yang 200.000 masuknya, ada yang 400.000 rupiah, ada juga yang 800.000 rupiah. Kalau misalkan hanya masuk 200.000 rupiah, ini kemungkinan hanya masuk yang bulan Mei. Kemudian kalau 400.000 rupiah ini masuk yang bulan Mei dan Juni. Kemudian kalau masuk 800.000 rupiah ini berarti Maret, April, Mei, Juni. Seperti itu. Nah, bagi yang KPM BPNT, bantuan BPNT-nya belum masuk atau masih saldo 0, itu silakan ditunggu saja. Ya, nanti pasti ada informasi lebih lanjut ketika bantuan BPNT-nya itu sudah masuk. Karena ini hampir sama dengan bantuan PKH, ada termin berikutnya. Jadi nanti ada termin kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi tidak langsung seperti dulu itu disalurkan serentak. Artinya masuk semuanya, tidak. Jadi bertahap seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga ini terkait dengan bantuan BST. Jadi yang pertama terkait dengan bantuan BST, yang kemarin bantuan Maret dan April itu belum keluar bantuan BST-nya. Ini data SP2D ini juga sudah turun ke PT Pos. Ini artinya ketika datanya sudah turun, ini dalam waktu dekat akan ada namanya penyaluran BST. Ya langsung 2 bulan, berarti 600.000 rupiah untuk bulan Maret dan bulan April. Ya biasanya sistemnya ya sama ya kayak yang sudah-sudah. Nanti ada undangan yang di situ ada barcode-nya. Itu nanti disampaikan ke pihak desa. Nah nanti pihak desa itu akan memberikan undangannya ke para KPM BST. Kemudian nanti persyaratannya ya membawa undangan itu, kemudian membawa KTP asli. Kemudian kalau yang wakil silakan bisa buat surat kuasa bermaterai 10.000 yang masih 1 KK seperti itu. Kemudian yang informasi kedua terkait dengan bantuan BST, bahwa di video sebelumnya saya pernah terangkan juga bantuan BST itu akan diperpanjang 2 bulan, yaitu bulan Mei dan bulan Juni, itu sebesar 600.000 rupiah. Namun nanti penyalurannya juga 2 bulan, ya Mei nanti 300, kemudian Juni juga 300. Nah ini dalam waktu dekat
ya ini akan disalurkan. Ya kemarin telah disampaikan oleh Mensos kita Ibu Tri Rismarini dan Menteri PMK Bapak Muhadjir Effendi bahwa sekarang sedang lagi dalam proses persiapan dana ya dan data terkait dengan penyaluran bantuan BST untuk bulan Mei dan bulan Juni. Nah terkait dengan hal ini mudah-mudahan nanti tidak lama lagi ya perpanjangan 2 bulan terkait dengan bantuan BST ini akan segera disalurkan seperti itu. Nah kemudian ini penting juga perlu Bapak Ibu ketahui, ini saya ulangi lagi, ketika ya nanti Bapak Ibu semuanya belum juga mendapatkan bantuan baik itu PKH, BPNT maupun BST, perlu Bapak Ibu ketahui ya kemarin sejak bulan Januari itu ada namanya perbaikan NIK, pemadanan NIK yang anomali ya, karena memang Kementerian Sosial itu ya sekarang penerima bantuan sosial baik PKH, BPNT maupun BST itu harus sinkron dengan data Capil Pusat ya, datanya harus sinkron. Kemudian yang kedua ada juga yang namanya verifikasi kelayakan. Nah verifikasi kelayakan itu disitu menentukan mana yang layak dan mana yang tidak layak. Nanti ketika Bapak Ibu semuanya dipilih layak, diverifikasi kelayakan, berarti Bapak Ibu semuanya masih bisa mendapatkan bantuan baik itu PKH, BPNT maupun BST. Namun kalau dipilih tidak layak oleh petugas sesuai dengan data hasil musyawarah desa, nanti berarti Bapak Ibu semuanya sudah tidak lagi mendapatkan bantuan baik itu PKH, BPNT maupun BST. Nah, untuk bisa mengecek apakah Bapak Ibu semuanya masih mendapatkan bantuan tersebut atau tidak, silakan bisa dicek melalui website resmi atau link resmi dari Kementerian Sosial, yaitu di cekbansos.kemensos.go.id. Silakan masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kemudian nanti nama, ya silakan masukkan kode di situ, klik cari, nanti akan muncul di situ. Ketika namanya Bapak Ibu semuanya masih muncul, berarti Bapak Ibu semuanya masih berhak mendapatkan bantuan PKH. Seperti itu. Oke, mungkin ini informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan bantuan PKH, BPNT maupun BST. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Silahkan tinggalkan jejak di channel YouTube kami dengan cara like, subscribe, comment, and share. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.